Diriwayatkan dari Abu Burdah. Beliau mengatakan, wajingnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sakit keras. Faghusya alaihi, kemudian beliau pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin. Kepala beliau itu ada di pangkuan seorang perempuan min ahli, dari istrinya, salah satu istrinya Abu Musa al-Asy'ari. Fa'aqbalat tasihu biranatin. Si perempuan itu berteriak-teriak. Histeris. Falamnya statik ayyarudda 'alaiha syai'an. Sementara Abu Musa al-Asy'ari karena pingsan ya tidak bisa menolak atau tidak bisa melarang hal tersebut. Falamma afaqa, ketika Abu Musa al-Asy'ari sadar dari pingsannya, qala, beliau mengatakan, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah SAW. Saya tidak ikut-ikutan lebaran ya, tidak ikut-ikutan kepada orang yang Rasulullah juga tidak mau ikut-ikutan membebaskan diri, tidak setuju, saya tidak setuju, tidak mau berurusan dengan orang yang Rasulullah juga tidak mau berurusan. Inna Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW, bari'a minas salikati wal halikati wasyaqati. Itu tidak mau berurusan dengan perempuan yang suka teriak-teriak histeris. Nah, ketika terjadi sesuatu musibah, wal halikati, dan perempuan yang mencukur rambut, memotong-motong rambut untuk mengekspresikan kesedihan. Wasyaqati, dan perempuan yang merobek-robek kain, merobek-robek bajunya. Ini kan histeris karena sedih, itu kan berbahaya, maka dilarang. Lebih dalam lagi kan sebenarnya orang yang histeris karena ada musibah, ada peristiwa yang tidak menyenangkan, itu kan sama saja dengan lupa kepada Allah, bahwa itu semua itu adalah keputusan Allah, perbuatan Allah, kehendak Allah. Dan kehendak Allah, keputusan Allah, perbuatan Allah itu pasti yang terbaik untuk siapa saja, apalagi untuk yang menerima. Kalau histeris macam-macam berarti kan dia lupa bahwa dia harus percaya kepada qada dan qadar Allah. Qada itu kepastian, qadar itu pelaksanaan dari keputusan atau kepastian Allah itu. Nah kan orang beriman kan, rukun iman ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada nabi-nabinya Allah, kepada qada dan qadar Allah, takdir, dan kepada hari kiamat, hari akhirat. Rukun iman ada 6 menurut kesepakatan para ulama. Nggak percaya kepada takdir itu. Semua itu afngalullah. Nah kadang-kadang itu ini bisa dianu itu nanti penting ini Cak Udin. Kita itu memahami antara ikhtiar dengan tawakal itu kadang-kadang rancu. Di mana batas ikhtiar, di mana batas tawakal. Di mana itu kehendak Allah, di mana itu bukan kehendak Allah. Jadi kalau dijelaskan dengan nur Rasulullah, asal mula penciptaan berdasarkan nur Rasulullah yang seperti dijelaskan berkali-kali oleh Guru Sukumpul, itu sebenarnya menjadi simpel. Dari nur, diulangi lagi, dari nur Allah, Allah menciptakan nur Rasulullah atau al-qalam atau al-ilmu, yaitu ruhnya Rasulullah. Dari ruhnya Rasulullah Allah menciptakan semua ruh.
Dari ruhnya Rasulullah Allah juga menciptakan semua alam benda. Ya, dari nur Rasulullah Allah menciptakan api, dari api Allah menciptakan angin, dari angin Allah menciptakan air, dari air Allah menciptakan tanah, dari tanah Allah menciptakan Nabi Adam. Ya. Semua alam benda itu ya diciptakan dari nur. Dan semua itu atas kehendak Allah, semua itu perbuatan Allah. Nah, hukum sebab akibat itu sebenarnya menunjukkan itulah kehendak Allah. Ini mungkin agak agak rumit ya. Tuh. Nah, kita itu kadang-kadang mempelajari hukum sebab akibat, tapi kadang-kadang itu jenenge dalam satu dan lain hal itu kadang-kadang kurang, karena analisis kita atau keterbatasan kita kadang-kadang tidak pas atau tidak tepat atau tidak ketemu. Jadi sebenarnya itu minum obat. Terus dari minum obat itu diciptakan kan oleh manusia, oleh orang berilmu. Manusia diciptakan oleh Allah juga, ilmunya diciptakan Allah juga. Risetnya untuk sampai kepada menjadi obat itu juga kehendak Allah, qada dan qadar Allah. Kemudian diberikan kepada yang sakit, menimbulkan efek-efeknya itu juga kehendak Allah, qada dan qadar Allah. Apakah dari efek itu penyakitnya sembuh atau tidak sembuh, hilang atau tidak hilang, itu juga atas qada dan qadar Allah, yang semuanya itu menurut hukum-hukum sunatullah, hukum-hukum alam benda. Nah, dan begitu kalau kita memahami seperti itu, kita tidak akan pernah musyrik, karena kita memandang semua ini Allah yang berbuat, yang bertindak. Misalnya orang lapar itu kan kehendak Allah. Allah juga berkehendak kalau kepengen hilang laparnya itu makan. Makan dengan berbagai macam rangkaiannya, kemudian laparnya hilang, itu semua kan bimasyiatillah, dalam kehendak Allah, di dalam qada dan qadar Allah. Gitu loh. Lapar udah makan banyak, ternyata rasa laparnya tetap. Itu semua qada dan qadarnya Allah berjalan, tapi ada qada dan qadarnya Allah yang luput dari perhatian kita. Mungkin orang itu sudah punya hilang rasa kenyangnya, saraf kenyangnya hilang misalnya. Itu kan juga qada dan qadar Allah. Jadi semuanya itu Allah sebenarnya, yang berbuat, yang bertindak, yang memutuskan. Tuh. Nah, orang umum itu biasanya tidak kalau minum obat terus percaya bahwa obatlah yang menyembuhkan penyakit, itu musyrik. Nah, itu. Tapi kalau orang paham atau sedikit paham saja, tidak akan musyrik. Ya, obat itulah yang menjadi sebab Allah membuat penyakitnya hilang. Yang menghilangkan penyakitnya itu hakikatnya Allah, rangkaiannya itu apa toh rangkaiannya itu? Obat itu yang bikin juga Allah, ya yang bikin manusia, ini kan manusia yang bikin Allah juga toh. Manusia punya, dikasih akal, dikasih ilmu, dikasih kehendak untuk semua itu kan fi masyiatillah. Paham ya? Ora paham ya ora apa-apa. Ya angel nerangke aku yo piye judeg lan. Tapi intinya ngono. Nah, makanya inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah kekasih-kasih Allah itu pasti ma'rifatullah. La khaufun, tidak ada khawatir apa yang terjadi. Kalau semua kehendak Allah ya. Sempurna, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Tidak ada khawatir untuk yang akan terjadi. Khawatir itu kan untuk sesuatu yang belum terjadi. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih. Kalau sedih itu kan sesuatu yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Karena paham semuanya itu Allah semuanya pada hakikatnya. Wallahi ma hadzal wujud. Wallahi demi Allah, ma hadzal wujud. Tidak ada sesuatu yang terjadi, yang wujud ini, yang tampak ini. Illa musirun, kecuali mengisyaratkan lil ma'bud, kepada zat yang pantas disembah, yaitu Allah. Semua ini dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini
Semuanya ini bukan hanya kita. Tanaman macam-macam cuma dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Dari Allah untuk Allah. Darimu untukmu, karenamu. Karena Allah juga yang berkehendak. Mun ana kanca ramu tuh ya iki kehendak Allah. Ning biasanya nek dibuat ramu tuh karo Allah, biasanya terus diobong ning neraka. Itu juga kehendak Allah itu. Haria piye. Makanya disitulah kita memohon berdoa. Supaya jangan dibikin buruk. Makanya banyak sekali hadis Rasulullah yang mengatakan mayuridillahu bi khairan. Mayuridillahu bi khairan. Siapa yang dikehendaki Allah untuk baik. Anunya begini tandanya. Nah itu. Mayuridillahu bi khairan yusib minhu misalnya. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik diberi cobaan. Kadang-kadang diberi cobaan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik dicerdaskan memahami agama misalnya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya itu memudahkan begini, antara cerdas dengan pintar itu beda. Kalau pintar itu pengetahuannya banyak, hafalannya banyak. Tapi kalau cerdas itu entah sedikit, entah banyak, memahami ilmunya itu, pengetahuannya itu dengan sedalam-dalamnya. Itu loh. Karena sebenarnya satu pengetahuan aja kalau kita memahami secara tuntas, itu berarti kita memahami semua pengetahuan lainnya. Karena kan semuanya kan tunggal lah. Ya kena cacek-cek radong wis ngono wis men nggo konten Udin. Udinan lagi. Ora ono. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya cara gampangannya itu kenapa semua wali itu doanya selalu terkabul karena doa itu kan asalnya dari kehendak, keinginan. Nah, keinginan si wali, kehendaknya si wali itu sudah menyatu dengan kehendak Allah itu sendiri. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu kalau kita lebih jauh lagi, antara berdoa dan kehendak Allah itu duluan kehendak Allah. No. Kita makanya ada hadis mengatakan tanda keinginan berhasil itu orang itu tidak pernah henti-hentinya berdoa kan itu. Dalam kalimat lain Rasulullah itu ada orang berdoa terus Allah hendak mengabulkan tapi orang itu berhenti berdoa jadi Allah enggak jadi mengabulkan kan itu. Itu maksudnya itu ya semua itu Allah dulu karena Allah lah yang maha dahulu. Kita digerakkan untuk berdoa untuk misalnya fakih berdoa ya Allah berilah saya ayam jago digoreng tapi hidup misalnya itu terus saja. Itu menunjukkan bahwa fakih itu mau diberi ayam digoreng hidup sama Allah. Ya Allah putihkanlah rambutku serta jembut-jembut itu misalnya gitu. Itu menunjukkan bahwa akan terjadi seperti itu. Makanya di dalam hikam itu orang ibadah yang sudah ikhlas, yang mukhlis, yang orang yang sudah ikhlas, itu tidak terasa lagi ibadahnya. Kaya kowe iki lho. Ora krasa blas to. Soale ra menghayati nek kowe iki. Sudah terasa semua dari Allah untuk Allah karena Allah. Betul? Minallah ilallah. Tuh. Nah terus gimana? Karena kita itu sering lalai, karena kan orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Ya kalau kita itu lagi merasa terlalu gembira atau terlalu senang atau terlalu berat atau terlalu sedih atau terlalu ingat semuanya dari Allah. Makanya kalau kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya untuk kita diingatkan gitu loh. Sebenarnya itu dari Allah ya terserah Allah. Bahkan kita sebenarnya nggak ada toh. Rano nggak ada apa-apa kok berkehendak barang. Berarti kehendak kita sebenarnya nggak ada juga toh. Iya. Dedan kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu lan diriwayatkan saking Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Al-Mughirah sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing pangdikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ate ngendika sapa Rasulullah man utahe sapane wong iku nihalamun den sambati sapa ale ngatasé wong fa inna wasune wong iku yadzabu den siksa sapa wong
bima sebab barang niha kang den sambati sapa ngale antase wong yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wanil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah muttafaqun. Siapa yang apa jenenge? Yang dijadikan alasan untuk berkeluh kesah, maka orang itu yang dijadikan alasan itu diseksa sebab keluh kesah tersebut di hari kiamat nanti. Misalnya ada bapaknya meninggal, terus nangis terus, berkeluh kesah terus, ya bapak ini diseksa. Itu. Suaminya meninggal, nangis terus, enggak terima itu. Nah, suaminya juga ikut diseksa kata Rasul. Itu padahal yang salah kan yang nangis, yang ditangisi itu berarti waktu hidup enggak mendidik, enggak memperingatkan kan itu. Jadi bukan itu lah, hakikatnya bukan karena menangisinya itu. Akhirnya karena kok tidak ngajari yang benar itu loh. Tidak ngajari yang benar. Jangan lebay, kadang-kadang sekarang itu lebay. Kalau apa jenenge tidak memberitahu nanti kamu loh. Kalau kamu tidak nahi mungkar kamu nanti ikut loh, berdosa loh. Ya lihat dulu. Misalnya saya lihat Sakiman misalnya membawa minuman keras, gitu. Ya saya diam aja. Kalau saya, ini diminum ini paling Sakiman, itu saya suudon berarti, ya tak? Padahal belum tentu diminum. Atau bisa aja itu cuma wadahnya yang minuman keras, isinya cuma air putih, kan bisa. Yang kedua, seandainya itu diminum benar, kan Sakiman udah tahu bahwa itu haram. Kenapa saya harus memperingatkan lagi? Nah kalau Sakiman itu tidak tahu lah, itu baru. Minuman keras itu haram misalnya, Sakiman benar-benar tidak tahu lah, saya memberitahu. Lah kalau sudah tahu ya ngapain? Mau malah minuman keras dikeprok ke raiku kan? Entah? Atau kecuali Sakiman ini minum minuman keras di tempat umum mengajak semua orang, minuman keras, yuk minum, yuk. Enggak apa-apa ini enggak haram lah, itu baru ditindak. Karena menimbulkan keributan. Karena memprovokasi orang. Itu. Atau misalnya saya melihat Sakiman membawa minuman keras tanpa sengaja, terus sembunyi, masuk tong. Tongnya ternyata bolong. Dari bolongnya tong itu aku lihat Sakiman sedang minum, gitu. Ya saya tidak usah terus nangkap Sakiman, ya enggak, dia Sakiman kan sudah sembunyi. Ya udah, Sakiman aja sudah sembunyi kok, masuk aku ngasih tahu. Wala tajassasu. Gitu. Jangan jadi asu, gitu. Jangan kamu memata-matai orang, kan loh. Orang kalau maksiat udah sembunyi itu enggak boleh digerebek, enggak boleh ditangkap loh. Udah sekarang itu umumnya kalau orang maksiat itu udah sembunyi-sembunyi malah digerebek toh, dipermalukan toh. Nah, itu sebenarnya yang gerebek itu sebenarnya kepengin tapi nggak ada kesempatan atau nggak ada biaya. Di dalam Islam itu nggak boleh begitu, ya sudah, dia maksiatan urusannya dengan Allah dan dia sudah sembunyi, ya sudah, dia aja sembunyi. Masa kita jangan membuka aib saudaramu kan itu. Rasulullah kan bilang begitu, man satara ngaiba akhihi dan seterusnya itu, siapa yang menutupi aib saudaranya maka dia juga nanti aibnya, kesalahannya oleh Allah ditutup. Tapi siapa yang membuka tutupnya aib saudaranya, di akhirat nanti ya dipersoalkan semua aibnya yang tidak ketahuan orang itu. Jadi harus dibedakan ya. Maksiat itu kan ada kepada Allah, ada kepada makhluk Allah. Lah kalau kepada makhluk Allah itu diperkarakan, itu kan namanya pidana. Mencuri, itu diurus. Membunuh, merampok, memperkosa, itu diurus. Karena itu merugikan orang. Ya berbuat jahat pada orang itu diurus. Kalau
maksiat kepada Allah, kalau sembunyi-sembunyi ya udah. Tapi kalau terang-terangan memprovokasi mengajak orang, lah itu baru ada hukumnya. Itu pun kalau di satu negara ya yang bertindak itu kan polisi. Nah, polisinya nggak bertindak ya biarin. Nah, itu kan urusan polisi, bukan urusan kita. Gitu. Ya kamu aja jadi polisi kalau pengen bertindak. Jangan jadi polisi swasta. Ini ya apa yang polisi swasta itu satpam tuh ya. Seragamnya bodoh. Iya dah. Ya, Nabi kan bilang juga, apa kuwi jenenge kalau tidak ditanya jangan menjawab. Kadang-kadang itu kita melihat, kadang-kadang atau setidaknya aku sendirilah pernah mengalami lah, dan aku sering juga lihat lah di mana-mana itu. Orang itu mau mendesakkan, pokoknya harus begini, yang benar itu. Karena sayang kepadamu, wahai temanku, kamu harus masuk Islam, harus ini. Loh kalau kamu sayang benar, kalau kamu cinta benar, ya kamu menerima yang kamu sayang itu apapun yang dia lakukan. No. Kok maksa-maksa seperti itu? Ini nggak keren kayak gitu. Dan Islam itu nggak seperti itu gitu loh. Ya terserah aja tuh. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas mana yang benar, mana yang bengkok. Udah orang suruh berpikir aja. Loh, tapi nggak tahu, ya biarin gitu loh. Itu semua kehendak Allah gimana? Kecuali orang itu bertanya. Itu kan harus menasehati itu artinya kehendak baik, ditolong, bukan diceramai aja. Kan bosan tau orang diceramai. Wah kalau itu ada Pak Wan, nanti mesti ceramah dia. Nah, misalnya kan jadi gak menarik kayak gitu. Apa Rasulullah itu dulu dihindari karena suka berceramah kan enggak tau? Wah itu ada Rasulullah, seru. Pasti nanti bagi-bagi makanan, bagi uang kan itu. Baik yang sudah beriman maupun yang tidak beriman tuh kalau ketemu Rasulullah gitu. Wah itu Rasulullah itu. Kalau yang belum beriman, itu Muhammad tuh. Pasti bagi-bagi uang nanti. Ayo kita minta uang, ayo kita minta makanan. Enggak ada yang melarikan diri. Wah itu ada Rasulullah nanti, awas kita pergi, enggak diceramai, enggak ada. Sekarang itu kan sering kita melihat orang ngaku Islam, ngaku pengikut Rasulullah, tapi dihindari. Oh itu pasti mau ceramah itu. Udah pergi. Nanti mesti cerewet ya. Gitu? Makanya jadi orang omong, bae itu ceramah tak kandani le kene. Kowe ngono kuwi salah. Itu maksiat dosa. Wis ngerti, Mbah? Wis kayak mati kan, Mbah? Nah, jawab. Nah, cah enam saiki malah ngono le omong, ta? Ganyi wae. Islam madhab ganyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan umi ngatiyata nusaibata bidamin nuni wa fathiha. Lan diritake saking umi ngatiyah ya nusaibah bidamin nuni kelan domainun umi nusaibah. Wa fatihalan fathainun nasaibah nusaibah iso nasaibah iso nek kasrah ora ya nisaibah lah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummu Atiyah akhadha ngalap ngalaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu indal baingate indal nalikane baingat Allah nanuha yen ta ora sambat-sambat sapa kita mutafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ummi Atiyah Nusaibah bidomin nun wa Fatihah radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan akhadha alaina Rasulullah sallallahu indal bai'ah alla nanuha tafaqana. Rasulullah sallallahu mengambil janji kepada kami ketika bai'at, ketika mengambil sumpah setia supaya kami para perempuan ya biasanya ya perempuan yang suka sambat-sambat untuk jangan suka itu tadi apa sambat-sambatnya apa teriak-teriak itu berkeluh kesah nganu itu ya berkeluh kesah ya nanuhai lebih tepatnya apa berkeluh kesah apa bengok-bengok anu ngono kuwi lah intinya itu. Tapi berkeluh kesah sendiri itu sebenarnya juga tidak benar. Itu menyalahkan Allah loh orang berkeluh kesah ya. Ya Allah
dosa kula napa jenengan paringi lara ngeten iki. Ini berarti kan menganggap Allah itu salah menghitung dosa toh. Gitu toh. Upama kita itu nggak punya dosa pun terserah juga Allah mau ngasih sakit. Terserah aja yang bikin juga Allah kok. Entah. Kita punya boneka baru. Boneka itu mau kita injak, kita bakar, kita tutui, kita atau kita belai-belai terserah toh punya kita. Nah kita semua ini kan punya Allah, ya terserah Allah mau diapa-apain. Dan Allah itu maha baik. Gak usah khawatir, kok diberi sakit mana baiknya. Itu berarti sakit itu terbaik untukmu. Terbaik untuk semua semesta ini. Keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Itu loh, enggak enak ya rasanya. Enak itu diciptakan kan berusaha dengan enggak enak. Supaya kamu juga menikmati makhluk Allah bernama enggak enak itu loh. Ada manis, ada pahit. Jangan kamu anggap bahwa yang enak itu hanya manis, pahit itu juga enak. Seger itu enak, gregesi itu ya enak sebenarnya. Nek tak rasake enak, rasakno terus enggak susah mati kowe. Ya enak ta itu. Dan itu secara pragmatis itu menguntungkan kita kalau kita itu beriman seperti itu. Makanya berkali-kali toh santri kalau sakit nggak usah buru-buru kepengen sembuh. Dinikmati aja, dihayati aja, diterima, disyukuri, bukan hanya sabar. Kalau pertama kan sabar itu ya udah ini kehendak Allah ya gimana lagi kan itu. Lama-lama dinaikkan dong, setelah sabar itu disyukuri. Oh ya ini misalnya saya gergesi macam, coba dirasakan kan ada nikmatnya tuh itu. Dan dibalik gergesi itu kan Allah menciptakan semesta macam-macam rasa durus ke, ngurusin ngaji ke pakai, aja ngurus iki, gitu loh. Iku mau tekan nanti gara-gara fakih Abu Hurairah tenan bapaknya kucing, mau ngaji malah ngetke kucing ini mau kembaranmu, nah apa temanmu, jadi gimana tekan nanti bawa lali meneh tos jan. Gombal tenan. Ana kucing ya wis dinikmati ya. Bener berarti pakai ya, ana kucing dinikmati. Kalau sakit ya udah dihayati, dinikmati gitu. Nah, misalnya enggak tahan dengan rasa sakit ya cari obat penghilang rasa sakit. Udah gitu aja. Kalau perlu ke dokter ya ke dokter, kalau perlu balur ya balur. Tapi jangan ya Allah kenapa enggak sembuh-sembuh? Waduh, semakin kamu begitu semakin kamu lama sakitnya nanti. Kok enggak sembuh-sembuh ya? Ya terserah Allah toh mau sembuh mau enggak. Yang penting kan kamu masih hidup toh. Ya masih, ya sudah disyukuri. Banyak orang enggak sakit mati kok. Orang mati aja pada bersyukur, kamu udah masih hidup masih enggak bersyukur itu gimana? Iya toh. Disyukuri gitu loh. Orang sakit susu enggak usah tergesa-gesa sembuh. Kalau kamu enggak tergesa-gesa sembuh malah nanti cepat sembuh. Tapi kalau kamu tergesa-gesa sembuh, kamu tidak terima, kamu sakit hati, marah, malah tambah penyakitnya. Bisa menjadi penyakitnya. Itu loh, tapi kalau ya udah sakit. Dan enggak usah ngomong aja, wah aku sakit ya. Ini kepala aku sakit. Oh, dadaku yang sini nyeri. Tangan sini kedit-kedit. Hidung meleok-meleok. Ini gigiku ini. Oh, kamu nggak ngerasain cenut-cenut. Apa tahu nih? Sama dengan Allah itu kamu salahkan toh. Ya ini semua kan yang bikin Allah. Allah bikin apa jenenge gigimu cenut-cenut kamu salahkan. Allah bikin kepalamu pening kamu salahkan juga. Padahal yang ngasih kepala kamu kan juga Allah, yang bikin kepalamu kan juga Allah, terserah toh. Oh tutuk ngantek pecah sakarepe kan. Oh protes wae toh. Gregetan sama malaikat diremet ngono. Ya udah diterima, dihayati gitu. Nek sehat atau pengumuman, nek loro pengumuman. Kan gak adil lah itu. Allah ngasih kamu sehat bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berjam-jam. Kamu gak pernah pengumuman, Allah ngasih aku sehat, tak kasih tahu ya Allah baik banget, ngasih aku sehat. Gak pernah toh? Gak pernah. Begitu sakit setengah hari aja, aduh sakit banget ya aku. Wah kamu tahu nggak? Allah jahat loh, bikin aku sakit loh. Adil nggak kayak gitu? Kan nggak adil sama sekali itu. Nggak adil kepada Pak Manu, paling yang diprotes Bu Tutik. Lah nggak adil kok kepada Allah. Asing protes malaikat tuh remet bareng loh.
Gitu. Ya udah diterima aja gitu. Dia itu disyukuri apa yang bisa kita lakukan. Pusing kok minum obat ini, oh dikasih ini, oh taleni nganggo tampar, nggon gulu. Orang mari nyawamu hilang gitu. Jadi karena sekarang ini banyak sekali masalah, banyak sekali penyakit. Di dalam sakit tuh misalnya korengan ya, gudikan. Kok nggak sembuh-sembuh, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Nah ini koreng ini kalau kamu lihat pakai mikroskop yang ukuran yang itu adalah semesta loh. Iya toh, ada makhluk hidupnya itu triliunan nih Bung. Tok salep iki padha karo tok kayak gempa iki. Iya toh? Iya, tok kayak wedhus gembel kuwi ya toh. Awan panas pada mati semua itu ya sibuk aja mereka itu sarnya segala macam itu pada bekerja semua. Udah bencana ini. Gitu. Ya kalau kamu mati ya kamu obati secukupnya tapi nggak usah kepengen sembuh macam-macam. Nanti kan akhirnya dibuat sembuh sama Allah. Sembuh itu bagi kita sembuh, bagi makhluk yang di situ kiamat kubro. Iya tak? Kiamat kubro itu. Loh kita bagi malaikat yang padha karo kita hidup di dalam koreng itu toh. Kok malaikat apa ngentot sithik ngono? Apa disalapi sithik ngono? Wis dadi wedhus gembel apa-apa. Jadi kita menyadari menyadari semua ini dari Allah, menghayati, memesrakan diri. Meskipun tidak setiap saat, paling tidak nek pas ngaji ini. Kok iya oh. Setelah itu nanti pulang ya tekan juga parkir wis. Piye kabarmu? Walah sakplek ndek bojo Roni aku Misale, pandang sambat meneh. Ya ora apa-apa ya makane penting ngaji karena engko paling ora nek pas ngaji ki ana ilinge sithik Pas ngaji eling sithik ana kucing liwat lali meneh wis ora apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sugih mau kere kan sebenarnya sama saja. Kita boleh minta sugih boleh. Dan harus ojo minta kere, kowe nek minta kere jenenge nantang tenan to Gusti Allah. Ya lah, gawe kere yo ngelangut lho. Akeh ndonga sugih ora mandi-mandi yo. Ah justru niku Pak kula ndonga kere kan ra mandi dadine sugih. Ya iso ngono ki iso. Ning nek kuwi ndilah pas ndonga njaluk kere pas nggon mandi modiar ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena kita kan ada beberapa teman santri yang sakit. Sakit itu kan berkali-kali udah lama ya nggak ngaji sakit. Sakit sehari itu menghapus dosa 1 tahun. Dosa itu kan ada 1 tahun. Dosa itu maksudnya itu dosa yang hukumannya di neraka 1 tahun. Menurut. Atau wakilah dosa yang dilakukan selama setahun. Itu loh. Menghapus dosa 1 tahun, meningkatkan derajat 1 derajat setiap hari. Makin lama sakitnya, kan makin tinggi derajatnya. Jadi enggak dinaikkan derajatnya, dinaikkan pangkat kok malah nggak mau tuh gimana sih? Tapi juga nggak usah minta sakit, karena kalau minta sakit itu nantang juga, kita nggak kuat juga. Jadi dihayati daripada kita itu misalnya pas sakit, ya udahlah, kita tahajud ya males, duha ya males. Menghafal Quran ya malas, baca Quran ya malas, baca kitab ya malas, sedekah ya agak pelit misalnya. Ya udah sakit ini kan sudah sama dengan semuanya itu. Melakukan semuanya itu. Ibadah tanpa ngapa-ngapain itu sakit. Sakit itu ibadah, jangan dikira. Kalau kita sabar, apalagi kalau bersyukur. Tapi nggak usah minta sakit nih ya. Kalau kita ada teman sakit diingatkan lagi. Sakit sehari itu menghapus dosa 1 tahun. Oh iya kamu nggak sakit. Coba sekarang kamu yang sakit tau. Wes busaan dosamu mas. Ya wong lara iki kan mangkal sik tau tadi. Makanya sebelum sakit ini kita ingat-ingat. Kita itu tidak minta sakit, tapi kalau kita menyiapkan diri dalam keadaan apapun, ketika mungkin nanti suatu ketika sakit, kita itu mengingat-ingat hal ini loh. Wah ibadah juga males apa-apa nggak. Udah ini sakit aja, udah dapat pahala banyak, menghapus dosa banyak. Nah enak atau bukankah hidup itu tujuannya cuma menghapus dosa dan menambah pahala.
Ya udah ini diem aja. Udah dapat semua. Gitu loh. Nggak usah banyak mengeluh. Berdiskusi, menceritakan penyakitnya untuk mencari solusi, untuk mencari pilihan ikhtiar atau pilihan tindakan apa yang dilakukan, apakah berobat ke dokter, apa kemana, apa obat apa, itu boleh, harus malah. Tapi nggak usah mengeluh gitu loh, mengeluh nggak ada gunanya kan, mengeluh nggak ada gunanya. Iya Pak, kalau jenengan ratau loroin, nah aku soalnya nek loro kan ratau sambat kowe, tapi kowe ora ngerti, ya ta? Aku nek sambat kowe aku loro cah ngono iki. Aku kelingan wong edan kene lara ora tau sambat kok. Mosok aku kalah karo wong edan. Nah ngono. Jajal wong edan ki, apa ono sing sambat? Lara apa mbuh kanker mbuh lara untu ora tau sambat. Nah ta? Wong edan iki sing kaya kanca kaya Pak Narto sapa? Aku iki petok meneh kuwi anu ya. Wong edan favoritku iki. Aku terus jadi kelingan Pak Narto dek nom ini ya. Sak ngerti ra Pak Narto wong ndi kae? Sing semangat banget lho, kaya ngene-ngene lho, mlaku-mlaku semangat terus, mau hujan, mau deras, mau ada ana bledek barang wis belas ora anu, ora wedi, ora gila, ditantang kok bledeke. Ya ta. Makane wong edan iki ngerti-ngerti meng mati ta. Ora tau lara ya, ya jane iki lara ning ra sambat ngono lho. Ora ana wong edan lara to ning dokter, Pak dokter aku lara iki. Aku jenenge wis mari ra edan kuwi. Umat aku Pak dokter iki. Aku wis mari jenenge edane. Aku mikir wong edan kuwi ora tau sambat, mosok aku kalah wong edan. Lho. Ya nek lara iki apa ya obate boleh misalnya. Ini aku misalnya wah iki apa kuwi jenenge buang air kecil enggak lancar. Oh, minum apa batu gen, enggak apa-apa, boleh. Ini aku lagi enggak lancar ini, apa jenenge air seninya ini. Enggak seni airnya ini. Misalnya itu. Wah, kurang minum air putih, aku mau minta air putih yang banyak. Enggak apa-apa, itu kan mengambil, tapi tidak mengeluh. Aduh, air seni saya tidak seni lagi. Sakitnya minta ampun, enggak kasih ampun, misalnya. Ora trimo nesu karo Gusti Allah. Gusti Allah piye to yo? Gawe aku lara ngene iki. Lho sak karepe kowe digawe modar wis sak karepe Gusti Allah kok pito? Kowe iki sapa? Ngono to. Wani-wanine karo Gusti Allah. Lah kadang-kadang tanpa sengaja itu kita tidak sadar itu begitu ngono lho. Marah kalau kita sakit, enggak usah marah, kalau marah nanti tambah penyakit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ra ndedit ngomong lara iku nek kowe lara ndedmu ya akeh ngono sehat ning ora ndedit e. Sing lara ya ngono, mbok mbangane lara ngene iki trimo ra ndedit ta. Mbasan ra lara, ra ndedit ya mring-mring meneh. Piye to Gusti Allah iki? Terus nyalake sapa-sapa, bupatine piye, camate piye ra ngurus iki. Presidene ngopo iki? Lah wong sing ramutu iki kowe dhewe kok nyalahke wong. Terjadi penindasan nih. Orang-orang kaya seluruh dunia itu elit global itu membuat hidup kita sengsara. Lah kowe ten sengsara ki awakmu dhewe lah. Ora usah nyalahke wong, senane nyalahke wong. Gara-gara anu iki. Nyalahke wong, terus saiki kan ngono kuwi ta? Ya dhewe ora usah melu-melu lah. Nyalahke iki maksimal nyalahke awake dhewe. Nek nyalahke dhewe ra iso ya wis ora ono sing salah. Kok ketula-tula iki ngopo keh? Wis salah apa? Sing salah sapa? Ora ono sing salah. Kowe salah ra? Ya ora. Gusti Allah. Heeh. Lah kurang ajar jenenge. Lho kan sing gawe Gusti Allah. Ra ono sing salah kabeh ra salah, ini asik ngono lho. Nah, ada orang itu dintupi tawon. Dia itu anu sufi itu lagi dikir, dintupi tawon nang isor wit. Dintupi tawon ini bahasa Indonesianya apa? Disengat lebah banyak banget ngamuk karena rumahnya itu jatuh, terus lebahnya itu seudon sama orang ini, ya ta? Terus si lebah itu menyengati orang itu. Ada santri lewat, Pak Wali,
lari dong anu. Alah biarin aja. Loh itu kamu anu ya nggak apa-apa, ini kan kehendak Allah juga. Oh tapi kan sakit. Enggak, siapa bilang enak kok. Padahal wis melentung-melentung. Lu masa enak melentung-melentung gitu? Ya tidak melentung itu enak, melentung itu juga enak. Soalnya kamu belum pernah merasakan enaknya melentung. Apa Pak Wali sudah? Lah baru ini tadi. Dan ternyata memang enak bener. Mau enggak kamu disengat? Wah nek kuwi istikharah sik. Jadi semua itu dihayati ngono lho. Nek awake dhewe coba wis apa kuwi jenenge lebay tadi cekel kabeh, goreng-goring, deplok. Ya, nggo gawe kopi ya. Gue langsung bar kuwi duyuhke ya. Saking ra trimone. Orang itu cetang-cetangnya biasa bae. Ya sholat biyen tau to menek wit, sholat apa sama ya? Sholat itu. Di anu disengati anu apa? Lebah kuwi ning wit. Pelem ngono iki lho. Aku weruh aku guyu kok. Ya, aku ya ngono to. Soale aku kelingan anu kuwi crita nang nggon kitab kuwi ngono. Aja-aja sholat wali ya ngono. Armedun banter ya rawani, dadi meneng bayane cetang. Wah ibune ora ditulung ora apa-apa ora nek mati ya ngono. Ora ana wong ditutup tawon mati. Ya ana wong ditutup tawon mati. Matine mergo dheke kaget. Dhek ndek penyakit jantung kaget terus marake mati. Nek entupe tawon kok ora bakal mati. Lah mbok kowe ditutup 1000 tawon, ora bakal mati. Jajalan nek ora percaya. Ya. Kok nek mati piye tak nek mati nang duit 10.000. Wani taruhan 10.000. Jadi apa-apa kan maksudnya iki ana nek mate ngono lho, ora usah diingkari ngono lho. Wong kita mengingkari, kita menolak itu tetep ora berubah. Misalnya diuntuk tangan cetang ngono gitu. Terus melentung to. Kita mengingkari, piye to iki karepe? Apa ya langsung hilang kan enggak to. Tetep wae mah mundak pelentung to. Nah dine mati melentunge perih-perih piye, ngeri-ngeri piye, apa jenenge keri-keri piye. Enak ya ternyata kan to. Ini nikmat lho itu, jajalan. Ora usah dijajal, nek mengalami ora usah loro tenan iki sumpah. Tolong golek minyak goreng. Kok mak minyak goreng? Ora maksudku minyak apa kuwi? Minyak tawon. Wis kayak minyak kok tetep mau ndak loro iki. Mungkin nek iso kuwi diminyaki goreng ning minyak goreng sing tas agek tas nggo goreng kae lho. Oh mlonyoh no. Ayo cen men mlonyoh. Oh cangkemmu ada. Malah dadi mengar nesu wae. Adegane kok mung nesu karo nesu. Mbok ya adegane rasa nganggo nesu ora. Goblok, Pak Kiai. Aduh. Nesu wae ora ndelok kontene mung nesu, ketok gobloke. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ini. Ya anggere ngono iki tobat. Sekak catur itu haram sejak dulu begitu. Jumhur ulama mengatakan begitu ya. Catur zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Itu caturnya permainan itu beda. Alasannya ngilate itu karena itu menghabiskan waktu. Karena catur zaman dulu bisa berhari-hari misalnya. Permainannya juga lebih rumit, lebih ini. Nah, benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Nah saya kan caturnya kapan aja berhenti iso toh. Misalnya gitu loh. Ya, hukumnya berubah karena yang dihukumi juga berubah masalah ini. Yang dihukumi ini berubah. Dilarang dekat-dekat fakih misalnya. Wes. Ketika hukum itu ditetapkan karena fakih itu keadaannya gila dan ngamuk. Jadi kalau kamu berdekat-dekat diamuk, digrawut. 5 tahun kemudian fakih sudah sembuh misalnya loh. Sudah tidak gila, tidak ngerawut, tidak menyerang. Nah terus ada orang dekat-dekat dengan fakih. Jangan dekat-dekat. Oh itu bahaya itu, haram, dilarang itu. Loh kan ini keliru toh. Penetapan hukum itu kan berdasarkan alasan dan tujuan loh. Nah gitu. Nah fakih normal ya wis ora apa-apa, cerak-cerak ya oleh. Peraturan itu sudah tidak berlaku. Nah secara umum ijtihad ulama itu selalu dibatasi oleh Allah sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Makanya Rasulullah bilang setiap 100 tahun ada pembaru. Wali tertentu itu misalnya wali Nukoba itu 200 tahun sekali.
Ada wali-wali yang hebat seperti Guru Sukmo, Syekh Abdul Qadir Jailani, 5 abad, 7 abad sekali. Itu menunjukkan bahwa harus diubah gitu loh. Ada hal yang harus diubah. Kayak prinsip NU itu loh. Al-muhafadzah ala qadimi sholeh, walahdu min jadidil aslah kan itu. Melestarikan yang lama, yang masih baik, yang masih tepat, dan mengambil unsur baru yang lebih tepat. Nggih lho. Ora waton-watonan, saiki kaya wong waton kandhani ngeyel, ya wis karep-karepmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jur kalau ada teman ya didoakan, ada teman sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Ora mah, ya Allah, jangan buat sembuh supaya dosa dia lebih banyak lagi yang dihapus. Ya jangan ngono kuwi lah. Didoakan supaya cepat sembuh. Betul loh. Tapi kalau kamu sakit, kalau kamu butuh obat, ceritakan, aku sakitnya begini, obatnya apa. Tapi tidak dalam rangka mengeluh loh. Tapi nak mengeluh, ini sakit, ini. Terus gimana? Dibawa ke dokter, enggak mau. Minum jamu, enggak mau. Namanya apa? Ya pokoknya sakit, aku mau berkeluh kesah. Omah melu dimungsuhi Gusti Allah. Ngerti-ngerti malaikat napuk, cepok ngono. Lho ngapa ikat? Ora urusan apa? Aku emang ngrungokke wong sambat-sambat ngono. Wong kuwi kan berarti ngrasani Gusti Allah tok rungokke berarti kowe terlibat. Oh iya. Berarti kowe yang ngrungokke kat, kowe ya terlibat kene tak tapuk sisan. Aku men sekilas aku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.